Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan. Sungguh sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan sehingga kita masih ada kesempatan yang indah bisa beribadah di tengah-tengah minggu seperti ini. Di tengah kondisi yang tidak sehat di luar sana, himbauan pemerintah mengajak kita bekerja, belajar, beribadah di rumah. Mari saatnya kita dekatkan diri kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Mari kita bersama-sama rasakan hadiratnya Tuhan, menyejukkan jiwa, memulihkan hati dan pikiran kita. Saat ini saya mengajak kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita semua memuji, menyembah Tuhan saat ini. Apakah kalian siap? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya buka ibadah malam puji dan doa saat ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini menjadi satu. Kita masih mau memuji Tuhan. Dan saya percaya jemaat sekalian di rumah yang sedang menonton ibadah online ini dalam keadaan sehat selalu. Amin. Yes. Sebelum masuk dalam ibadah ini, mari kita masuk terlebih dahulu dalam doa. Mari kita masuk dalam doa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau lindungi kami, Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Kami tahu di luar rumah kami Tuhan begitu banyak virus dan penyakit Tuhan, tapi selalu ada perlindungan bagi anak-anak yang mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada pada malam hari ini Tuhan. Kami mau serahkan jiwa kami, tubuh kami untuk kami menjadi sebuah persembahan yang harum dengan lewat puji-pujian, lewat penyembahan Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan satu nama, Yesus Kristus. Kami siap memuji-Mu Tuhan senantiasa. Haleluya. Amin. Ya. Saudara-saudari yang di rumah sekalian, meskipun apapun kondisi tubuh kita, ya, katanya banyak yang tiba-tiba jadi gemuk. Ya, gara-gara berminggu-minggu di rumah, ya, mau gendut, mau kurus, mungkin kulitnya tidak putih, hitam, atau mungkin keputih-putih banget, tetap putih, semua tetap disayang Tuhan. Amin. Jadi dengan suara kita pada malam hari ini, kita memuji Tuhan. Rambutmu lurus, rambutmu keriting, matamu sipit, matamu belok, semuanya disayang Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan suara ini. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya. Asik. Semuanya disayang Tuhan. Katakan lagi, hitam atau putih. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya. Asik. Semuanya Sayang. disayang Oke, mari angkat pujian ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang Suku bangsa dan semuanya begitu berharga di mata Tuhan kita. di mata Tuhan. Yeah. Di mata Tuhan. Asik. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya.
semua amin. Kita Amin. mau menari untuk Tuhan kita. Kita mau menari, kita mau melompat untuk Tuhan kita di dalam sungai sukacita Tuhan. Mari jemaat kita bersama-sama kita menyanyikan lagu ini. Kita mau pujian ini untuk Tuhan kita. Kita menari untuk Tuhan kita. Fokus dan pikiran hati kita untuk Tuhan kita pada saat ini juga. Yes, amin. Kita renungkan kebaikan Tuhan, bukti kebesaran Tuhan yang selalu ada di hidup kita. Tuhan yang begitu sempurna akan rencana kita di masa depan kita. Serahkanlah hidupmu untuk Tuhan kita. Mari kita angkat satu pujian yang menyatakan bukti kebesaran Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan, Engkau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna rencana-Mu dan karya-Mu, Tuhan. Dalam
hari ini kami hadir Tuhan, kami tersungkur, kami rendahkan diri kami Tuhan. Supaya kami bisa mengangkat pujian bagi sosok yang dahsyat dan luar biasa. Betapa dahsyat dan ajaib Engkau Tuhan. How awesome you are. Engkau sungguh dahsyat dan mulia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. 伟大奇妙神，宇宙创造主，在你眼里万国吉祥，小水滴无人与你相比。伟大奇妙神，阿们。宇宙创造主，在你眼里万国吉祥，小水滴无人与你相比。主你真伟大，好awesome you are。主你真伟大，好awesome you are。深深爱我，捧我在你手心中。主你真伟大，好awesome you are。主你真伟大，好awesome you are。永恒的主，唯一的主，上帝。主你真伟大。
kasih Tuhan, Engkau begitu besar dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami berikan yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Dengan suara kami, dengan penyembahan kami, dengan tarian kami Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Sebab saat ini kami siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kembali kita bertemu di malam hari ini di ibadah online, ibadah MPD. Saya percaya setiap kita dimanapun kita berada pasti diberkati Tuhan luar biasa. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih atas malam yang luar biasa ini Tuhan. Kau selalu menyertai hidup kami dan tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan setiap kami Bapa. Terima kasih Engkau Allah yang setia, Kau Allah yang penuh dengan kasih sayang Tuhan. Tuhan malam hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu, Kau berkati setiap kami Bapa. Supaya apa yang kami dengar tidak hanya kami mengerti, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga firman-Mu Tuhan menjadi firman yang hidup, yang beracara dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan semakin hari kami semakin berubah dan diberkati luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pimpin Tuhan dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah mengucap syukur dalam situasi sulit. Mengucap syukur di tengah-tengah situasi sulit. Mengucap syukur ketika kita dalam posisi yang enak itu mudah. Tetapi kalau kita bisa mengucap syukur di tengah-tengah masalah kita, kita bisa mengucap syukur di tengah-tengah penderitaan kita, itu baru anak Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, demikianlah firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita dapat uang banyak, kita mengucap syukur, Allah baik. Kita sedang tidak ada uang, Allah turut bekerja. Kita sedang sehat, Allah turut bekerja. Ketika kita sedang sakit, percayalah di atas penderitaanmu Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kita. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yesus mati untuk kita semua. Kita semua dipanggil seturut dengan rencana Allah. Dan apapun yang hari-hari kita hadapi, percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kita. Allah punya rencana yang baik pada setiap kita. Apapun kondisi kita hari ini. Kalau hari ini kita sedang nonton streaming, sedang berbaring sakit, percaya Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan mau buat hidupmu menjadi kesaksian. Ada rencana indah yang Tuhan siapkan. Tidak harus semuanya baik. Dalam kondisi tidak baik, percaya bahwa Allah kita tetap baik. Segala sesuatu turut dalam rancangan Tuhan. Tidak ada satupun jengkal hidup kita di luar rencana Tuhan. Semua masuk ke dalam rencana dan rancangan Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepada setiap kita hari depan yang penuh dengan sukacita. Mungkin yang kita hadapi hari ini tidak menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Terkadang sesuatu tidak menyenangkan karena tidak sesuai dengan apa yang kita pengen. Tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Belajar untuk menyerahkan diri. Percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan yang terbaik buat kita. Kalau kita maunya yang baik, percaya Tuhan akan beri yang terbaik pada setiap kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Pasti dipelihara. Kalau kita jatuh, tidak akan pernah sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan akan menopang setiap kita. Tuhan selalu siapkan hal baik di dalam setiap masalah hidup kita.
Pasti Tuhan selipkan yang baik di setiap masalah hidup kita. Tidak ada orang yang hidup tidak punya masalah. Selama kita hidup, kita pasti punya masalah. Dan percaya masalah Tuhan izinkan merupakan sebuah ujian yang membuat kita semakin naik, semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi jangan kita kecil hati. Kalau ketemu masalah kita bersungut-sungut, artinya kita turun kelas. Kita nggak naik kelas. Tapi kalau di tengah masalah, kita bisa mengucap syukur. Kita bisa bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan rancanganmu indah. Aku percaya Tuhan engkau punya rencana yang indah. Pada hari itu juga, pada saat itu juga, pada detik itu juga, kuasa jahat sudah dikalahkan. Dan kita sudah pegang janji-janji Tuhan dalam hidup setiap kita. Jangan khawatir, jangan takut. Kadang situasi gak selalu enak. Langit gak selalu cerah. Pasti kadang-kadang ada mendung. Pasti kadang-kadang ada hujan. Pasti kadang-kadang ada banjir. Tapi jangan khawatir. Meski di tengah-tengah kebanjiran pun, Tuhan punya rencana yang indah. Hari-hari ini kita sedang ada namanya corona. Situasi darurat corona. Kita gak bisa keluar rumah. Jangan bersungut-sungut. Kita gak bisa kerja, kita gak bisa menghasilkan uang. Jangan bersungut-sungut. Mengucap syukur. Di tengah-tengah corona, kita bisa bekerja di rumah. Yang lebih hebat lagi bisa bekerja di rumah. Kita bisa dekat dengan istri, dengan anak-anak. Betul tidak? Ketika kita bisa di rumah, kita bisa hemat uang jajan. Nggak usah belanja ke mall, nggak usah ngelayap ke mall, di rumah aja. Dan yang ketiga, kita bisa quality time terus sama Tuhan. Kita bisa punya waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Di setengah-tengah corona ini kita bisa berolahraga. Tadinya sibuk nggak bisa olahraga. Pagi kerja sampai malam kerja, pulang udah capek tidur, besok pagi kerja lagi nggak ada olahraga. Sekarang udah nggak kerja, bisa olahraga untuk sementara waktu. Tuhan kasih jeda, Tuhan kasih istirahat sejenak untuk kita merecharge ulang tenaga kita. Ada waktu yang baik, Tuhan siapkan yang terbaik untuk setiap kita. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah situasi sulit, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Kita bisa main sama anak kita bisa berdoa, kita bisa memuji Tuhan. Pagi kita bisa berdoa, malam sebelum tidur kita sempat kita berdoa sama Tuhan. Hari-hari biasa nggak bisa. Kita mau jadikan ini sebuah gaya hidup baru. Ketika nanti sudah mulai kondisi normal, saya percaya tidak akan lama lagi kondisi akan menjadi normal. Kita akan tetap pelihara kesehatan kita. Tetap kita pelihara waktu kita bersama dengan keluarga. Dan kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan selalu siapkan hal baik dalam setiap masalah hidup kita. Ada sebuah kalimat yang luar biasa. Di tengah persoalan kita, yang kita harus lakukan adalah mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan. Tapi mengucap syukur sama Tuhan. Apapun kondisi kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Apapun itu, jangan salahin keadaan, jangan salahin negara mana yang kena virus duluan mana, jangan salahkan. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan situasi, jangan salahkan bentar-bentar presiden, jangan salahin gubernur, jangan salahkan siapa-siapa. Mengucap syukur sama Tuhan itu yang paling luar biasa, itu yang paling powerful. Kalau kita mengucap syukur, iman kita bertumbuh, iman kita bangkit. Dan kita semakin mengenal Tuhan. Karena saya percaya di tengah-tengah konflik ini pasti ada rencana Tuhan yang indah. Dan Tuhan selalu siapkan yang terbaik untuk setiap kita. Jangan bersungut-sungut. Perhatikan firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 9 sampai yang ke-13. Ayat yang ke-9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi mereka yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang kita alami hari ini, masalah yang kita alami tidak melebihi kemampuan kita. Percaya, Tuhan selalu siapkan jengkal-jengkal waktu hidup kita untuk kita bisa hadapi bersama dengan Tuhan. Kita nggak bisa, tapi bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Jadi jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan menyalahkan orang, tapi mengucap syukur. Ciri-ciri orang yang mengucap syukur adalah orang yang hidup. Kalau orang yang nggak bisa mengucap syukur itu artinya orang mati. Orang mati tidak bisa menantikan kesetiaan Tuhan. Tapi kalau orang yang mengucap syukur, pasti orang itu hidup. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 38 ayat 18-19. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahu kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Hanya orang yang hidup yang bisa mengucap syukur. Ciri-ciri orang yang suka mengucap syukur, pasti dia jasmani dan rohaninya hidup, tidak mati. Jasmaninya mati, rohaninya mati. Jasmani hidup, kadang bisa rohaninya mati. Tapi yang saya mau adalah kita hidup, jasmani dan rohani kita terus hidup bersama dengan Tuhan. Karena kalau rohani hidup, iman kita hidup, kita akan pasti melihat mukjizat yang Tuhan akan sediakan untuk setiap kita. Jadi jangan bersungut-sungut, kita harus mengucap syukur. Bukti kalau kita orang yang hidup, bukti kalau kita punya jasmani dan rohani hidup, kita mau mengucap syukur. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mengucap syukur yang kedua, orang itu pasti selalu melihat mukjizat Allah. Dia pasti melihat keajaiban Tuhan. Dia pasti melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan dia. Tuhan bekerja dalam setiap masalah hidup dia. Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus memberi makan 4.000 orang. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Di Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Ketika Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu. Lalu dia katakan apa? Mengucap syukur. Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Yang Yesus punya cuma 7 roti, sedangkan dia harus kasih makan 4.000 orang. Yang Yesus lakukan adalah ia mengambil ke-7 roti itu, dia mengucap syukur. Hari ini apa yang kita punya? Anak kita mungkin banyak, tapi mungkin kita punya uang sedikit, mengucap syukur. Percaya ketika kita mengucap syukur, kita akan melihat mukjizat Allah. Bahkan ketika Yesus mau membangkitkan Lazarus. Di ayat yang Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-38 sampai 41. Saya baca semua biar kita mengerti. Maka masgullah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, kalau hari ini engkau percaya, kalau malam hari ini engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita semua kalau percaya, kita semua akan melihat kemuliaan Allah. Di ayat yang ke-41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Singkat cerita, Lazarus berdiri. Dia kembali hidup. Dia tidak mati. Orang yang mau mengucap syukur, orang itu pasti akan melihat banyak mukjizat Allah, mukjizat Tuhan dalam hidupnya. Percaya pada malam hari ini, siapapun kita, pada malam hari ini yang sedang menonton tayangan ini,
Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita percaya hidup kita. Di tengah situasi sulit pun Tuhan beracara. Percaya pada Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita akan melihat kemuliaan Allah. Pastikan malam hari ini hati kita mengarah kepada yang benar. Hati kita mengarah kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kita akan melihat kemuliaan Allah. Yang ketiga, ciri orang yang suka mengucap syukur. Yang pertama tadi jasmani dan rohaninya hidup. Yang kedua, selalu melihat mujizat. Dan yang ketiga terakhir, orang yang suka mengucap syukur adalah orang yang berkenan kepada Allah. Sebab 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita mengucap syukur, kita sedang melakukan kehendak Allah. Setiap kita yang melakukan kehendak Allah, pasti kita jadi anak kesayangan Tuhan. Haleluya. Ya, pada malam hari ini saya mau ajak kita. Situasi sedang buruk, situasi sedang sulit. Tapi percaya, di tengah situasi sulit, pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Yang kita harus lakukan, jangan bersungut-sungut. Jangan menyalahkan orang, tapi kita harus mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur. Karena orang yang mengucap syukur punya ciri-ciri. Yang pertama, jasmani dan rohaninya hidup. Yang kedua, pasti dia melihat mujizat Allah. Dan yang ketiga, pasti jadi anak kesayangan Tuhan. Karena dia melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa untuk kita bisa menyaksikan kembali live streaming ini di hari Minggu, ibadah HK jam 7 pagi. Dan di ibadah 9.30 ibadah bahasa Indonesia dengan perjamuan kudus. Saya percaya semua kita akan diberkati luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas malam hari ini Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, di tengah kondisi sulit, di tengah situasi yang tidak kami inginkan, kami percaya masih ada rencana Engkau yang luar biasa terjadi dalam hidup setiap kami Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang pasti menyelipkan hal baik dalam setiap kondisi-kondisi kita yang buruk. Kami percaya Tuhan, kalau kami berjalan bersama dengan Engkau, kalau kami percaya kepadamu Tuhan, kami akan melihat kemuliaan-kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan terus berakar bertumbuh dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus yang terus mengingatkan, Roh Kudus yang terus mengajar setiap kami untuk semakin hari kami semakin dekat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kau berada, biarlah Tuhan berkati hidupmu Tuhan. Tuhan berkati keluargamu. Tuhan berkati seisi rumahmu. Dan Tuhan berkati rumahmu Tuhan. Engkau tidak akan kekurangan. Engkau akan terus naik. Engkau tidak akan pernah turun. Tuhan sudah mengangkat engkau luar biasa. Dan Tuhan akan terus menjaga engkau sampai kapanpun, sampai selama-lamanya. Berkat pada Allah Bapa tercurah atas hidup setiap kita semua. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.